Halo guys, Guys, perkenalkan kami dari kelompok 14 dengan saya Arfida Kuelaisi dari Fakultas FMIPA IPA dengan NIM 160 24424 bersama teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama aku Nafila Dinata dari Fakultas FMIPA Matematika dengan NIM 160 24364. halo, aku Raffi Akmal Maulana Ali dari FMIPA IPA, NIM saya 160 24196. Halo, saya Muhammad Farel Fauzi dari FMIPA IPA dengan NIM 160 24106. Oke, bersama kami mari kita mengeksplorasi bagaimana kita semua bisa berperan aktif dalam mencegah hipertensi khususnya dengan memilih bahan makanan yang sehat. Masalah ini bukan hanya sekedar menyehatkan individu, tapi juga kesejahteraan sosial masyarakat. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Simak terus pembahasannya ya, dan temukan bagaimana Anda bisa membuat perubahan positif untuk diri sendiri dan orang lain. Oke. Dah. Hipertensi atau yang biasa disebut sebagai tekanan darah tinggi merupakan suatu kondisi di mana jantung kita memompa darah dengan tekanan yang terlalu tinggi yang disebabkan karena sempitnya pembuluh darah pada arteri. Prevalensi hipertensi di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan khususnya pada daerah Jatinangor ini. Berdasarkan data dari Puskesmas Jatinangor, dari rentang Januari hingga Juli 2024 terdapat 478 penderita hipertensi yang rata-rata berusia 40 tahun ke atas. Desa Cileles mencetak jumlah hipertensi tertinggi dengan jumlah 158 orang. Diikuti dengan Desa Hegarmanah yaitu dengan jumlah 145 orang. Data ini menggambarkan betapa seriusnya masalah ini di lingkungan kita. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka hipertensi adalah pola makan yang tidak sehat, terutama mengonsumsi makanan kemasan yang tinggi garam, lemak jenuh, dan gula. Kebanyakan orang-orang modern saat ini mengonsumsi makanan kemasan yang serba cepat tanpa melihat label di belakangnya yang akan menyebabkan resiko hipertensi. Tujuan atau alasan kami menyelenggarakan kegiatan ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Jatinangor akan pentingnya membaca dan memahami label nutrisi pada makanan kemasan. Mengapa? Karena kami ingin masyarakat Jatinangor dapat memilih mana makanan yang sehat dan baik untuk mereka konsumsi sehari-hari. Kemudian, hal ini juga merupakan bentuk pengamalan kami terhadap sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kami memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kami ingin mengajak masyarakat untuk mengubah preferensi makanan mereka, sehingga mereka dapat membiasakan diri untuk memakan makanan yang lebih sehat dan lebih baik. Karena kami yakin pola makan yang sehat tidak perlu mengubah cita rasa dari makanan itu sendiri. Jadi tujuan atau alasan kami menyelenggarakan kegiatan ini yaitu kami ingin mengembangkan konten edukatif berupa video mengenai cara bagaimana kita bisa menghindari hipertensi ini khususnya dengan memilih bahan makanan yang sehat. Lalu kegiatan kami ini juga berkaitan dengan mata kuliah Pancasila kami yang sedang kami jalani ini khususnya sila kedua dan sila kelima. Karena kami berkomitmen ingin memberikan informasi dan edukasi berdasarkan pengetahuan yang kami dapat kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Juga murni kami ingin masyarakat peka bagaimana sih cara kita bisa menghindari hipertensi ini. Lalu kami akan mengunggah video ini di media sosial agar seluruh masyarakat di Indonesia ini dapat mengaksesnya dengan mudah. Manfaat dari kegiatan ini, yang pertama, menurunkan prevalensi hipertensi di Jatinangor. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membaca label nutrisi pada kemasan makanan. Dan yang ketiga, mendorong kebiasaan makan yang lebih sehat. Hal ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat dan menjaga tekanan darah dalam batasan normal. Kemudian, hal ini juga merupakan bentuk pengamalan kami terhadap sila kedua Pancasila.
Meskipun informasi kesehatan tersedia melalui berbagai saluran, tingkat kesadaran masyarakat mengenai hubungan antara pola makan dan risiko hipertensi masih relatif rendah. Kurangnya pengetahuan tentang cara membaca label nutrisi memperburuk situasi ini. Kesenjangan pendidikan dan ekonomi juga memperparah masalah ini. Masyarakat yang tinggal di pedesaan atau yang memiliki latar belakang pendidikan rendah seringkali tidak memahami pentingnya memilih makanan olahan yang sehat, sehingga mereka lebih rentan terkena hipertensi. Budaya makan juga memainkan peran penting. Di banyak daerah, makanan dengan kandungan garam tinggi masih menjadi bagian tak terpisahkan dari diet sehari-hari. Preferensi terhadap rasa gurih yang kaya akan bumbu membuat perubahan pola makan menjadi tantangan sendiri. Faktor sosial ekonomi masyarakat dengan pendapatan rendah cenderung memilih produk yang lebih murah, yang seringkali memiliki kandungan gizi yang kurang sehat. Ini menegaskan perlunya edukasi yang tidak hanya informatif tetapi juga praktis dengan menyediakan alternatif produk yang lebih sehat dan terjangkau. Pada proses pelaksanaan program penyuluhan kepada masyarakat diawali dengan sesi edukasi mengenai cara memilih bahan makanan kemasan yang sehat. Sesi ini mencakup berbagai pemaparan mengenai bagaimana cara mengidentifikasi kandungan-kandungan yang terdapat pada bahan makanan kemasan tersebut seperti gula, garam, dan lemak jenuh yang dapat meningkatkan risiko hipertensi, di mana data-data tersebut dapat kita dapatkan apabila kita membaca label pada bahan makanan kemasan tersebut. Setelah sesi edukasi, program dilanjutkan dengan adanya sebuah acara yaitu Healthy Cooking Challenge. Tantangan ini dirancang untuk menguji dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah diberikan atau yang telah dipelajari. Peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok akan diberikan bahan makanan kemasan yang sehat, lalu ditantang untuk menciptakan resep makanan yang lezat serta bergizi. Semua resep yang dihasilkan dalam tantangan ini akan dikumpulkan menjadi e-book resep sehat yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Dengan ini peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga dapat termotivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman memasak yang menyenangkan dan mendidik. Untuk memahami lebih lanjut mengenai hipertensi ini, mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Hipertensi terjadi ketika tekanan darah dalam arteri Anda terlalu tinggi. Tekanan ini dapat merusak pembuluh darah dan organ vital seperti jantung, otak, dan ginjal. Tekanan darah normal biasanya berada di bawah 120/80 mm air raksa. Jika tekanan darah Anda secara konsisten berada di atas 140/90 mm air raksa, Anda mungkin mengalami hipertensi. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko hipertensi. Pola makan tinggi garam, lemak jenuh, dan gula, kurangnya aktivitas fisik, merokok, serta stres adalah beberapa penyebab utama. Faktor lain seperti usia, genetika, dan riwayat keluarga juga berperan. Jika tidak dikendalikan, hipertensi dapat menyebabkan kerusakan serius pada tubuh Anda. Risiko serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal meningkat secara signifikan. Hipertensi juga menyebabkan masalah mata dan kerusakan pada pembuluh darah di seluruh tubuh. Pernahkah Anda memperhatikan informasi nutrisi pada label kemasan yang Anda beli? Nah, label ini memuat informasi yang penting yang dapat membantu Anda untuk lebih memilih makanan yang lebih sehat. Label nutrisi memiliki beberapa bagian penting yang perlu Anda ketahui. Pertama, perhatikan jumlah porsi per kemasan. Ingat, label nutrisi yang tercantum itu untuk satu porsi, bukan seluruh kemasan. Selanjutnya, perhatikan jumlah kalori per porsi. Kalori memberitahu Anda berapa banyak energi yang Anda dapatkan dalam satu porsi makanan ini. Perhatikan juga kandungan lemak, terutama lemak trans dan lemak jenuh. Lemak trans dan jenuh ini dapat menyebabkan resiko penyakit jantung. Dan juga perhatikan kandungan kolesterol dan natrium. Kandungan natrium yang tinggi dapat menyebabkan hipertensi, maka harus membatasi asupan makanan ini.
Sebaiknya carilah makanan yang kaya serat, protein, mineral, dan vitamin seperti kalsium dan zat besi. Nutrisi ini penting untuk kesehatan tubuh. Di sini saya memiliki contoh makanan A yang memiliki kandungan natrium sebesar 510 mg. Sedangkan makanan yang B memiliki kandungan natrium sebesar 1070 mg. Gunakan informasi ini untuk memilih makanan yang lebih sehat dan membatasi asupan makanan yang tinggi garam, lemak jenuh, dan gula. Pada program yang akan kami lakukan, kami melewati beberapa tahap. Yang pertama dilakukan pada minggu pertama sampai kedua, yaitu pendalaman materi topik proyek. Minggu ketiga sampai keempat yaitu penyusunan rencana proposal. Minggu kelima sampai keenam itu perencanaan dan persiapan. Minggu ketujuh sampai ke-8 kegiatan aksi ke lapangan untuk melihat kondisi bagaimana makanan kemasan yang lebih sehat. Minggu ke-9 sampai ke-10 itu adalah persiapan Healthy Cooking Challenge. Minggu ke-11 sampai ke-12 itu program edukasi untuk mencegah hipertensi dan pemilihan bahan makanan kemasan yang sehat. Lalu program Healthy Cooking Challenge dan diakhiri dengan sesi evaluasi. Jadwal kegiatan program kami telah kami buat secara rinci untuk memastikan setiap tahap berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Program kami dimulai dari bulan Agustus yang diawali dengan kegiatan yang pertama pembekalan 10 topik proyek, yang kedua kegiatan asinkronus, yang ketiga pendalaman substansi materi dan studi kasus, yang keempat asistensi perencanaan rencana aksi, yang kelima asistensi pameran rencana aksi, yang keenam menyusun materi edukasi untuk pemilihan bahan makanan kemasan yang sehat. Selanjutnya, pada bulan September kami melakukan kegiatan validasi materi oleh ahli gizi dan dokter, membuat video edukasi, menyusun jadwal detail program, lalu membuka pendaftaran sosialisasi dan kegiatan Healthy Cooking Challenge, juga praktik ke lapangan untuk memilih bahan makanan kemasan yang sehat. Selanjutnya, pada bulan Oktober kami melakukan kegiatan membagikan materi edukasi ke dalam media sosial. Lalu kami membeli hadiah untuk para pemenang kegiatan Healthy Cooking Challenge. Kami juga mempersiapkan alat dan bahan untuk kegiatan edukasi dan kegiatan Healthy Cooking Challenge. Lalu pada saat hari H, kami melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang hipertensi dan memilih bahan makanan kemasan yang sehat. Lalu ada sesi diskusi untuk bagaimana memilih bahan makanan yang sehat. Selanjutnya kami memperkenalkan dan memberitahu aturan untuk lomba kegiatan Healthy Cooking Challenge. Lalu selanjutnya lomba kegiatan Healthy Cooking Challenge dan yang terakhir evaluasi kegiatan ini. Saatnya kita lebih peduli dengan apa yang kita konsumsi dengan membaca dan memahami label nutrisi pada makanan kemasan. Dengan edukasi ini bukan hanya sekedar teori, tapi langkah nyata untuk mencegah hipertensi dan meningkatkan kualitas hidup. Jadikan pemilihan bahan makanan yang sehat sebagai kebiasaan dalam hidup kita sehari-hari. Ajak keluarga dan teman untuk terlibat dalam perjalanan untuk menuju hidup yang lebih sehat. Kita dapat memulainya dari dapur kita sendiri dengan memilih bahan makanan yang tepat untuk memasak hidangan yang lebih sehat.